Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, untuk hari ini kita akan membahas tentang uji proporsi dan uji chi-square. Ini melanjutkan materi sebelumnya terkait dengan uji hipotesis satu rata-rata dan dua rata-rata. Baik, kita mulai saja. Uji proporsi itu sendiri adalah untuk menguji prosentase atau rasio atau bagian. Jadi, kalau secara teknis atau cara pengerjaan, uji proporsi ini pengerjaannya sama persis seperti mengerjakan uji hipotesis rata-rata. Ya, langkah-langkahnya sama, mulai dari menentukan hipotesis, kemudian menentukan nilai alfanya, menentukan kriteria pengujian, sampai dengan pengambilan keputusan. Yang berbeda adalah uji proporsi itu yang diuji adalah proporsinya, atau prosentasenya, atau bagiannya, atau rasionya. Sedangkan rata-rata kemarin yang minggu sebelum libur hari raya itu adalah uji terhadap rata-ratanya. Ya, jadi proporsi ini juga ada dua nanti, ada satu proporsi dan dua proporsi. Langkahnya sama persis yang ada di dalam uji satu rata-rata. Ya, kalian nanti bisa coba lihat lagi di e-learning. Saya sudah tuliskan di situ yang di pertemuan di minggu uji satu rata-rata. Kalian bisa ikuti lagi langkah-langkahnya. Nanti setelah ini saya akan langsung berikan contoh untuk satu proporsi dan dua proporsi. Ya, jadi kita langsung masuk ke contoh saja. Oke, kita lanjutkan. Baik, sebelum masuk ke contoh soal, di sini saya tuliskan lagi langkah-langkah pengujiannya, biar kalian tidak lupa, tidak membolak-balik lagi yang di e-learning minggu-minggu yang lalu. Ini kalian bisa pelajari lagi. Ada 5 langkah. Untuk langkah yang pertama adalah memformulasikan H0 dan H1-nya. Ya, kita ketahui ada 3 formula, kalian bisa pilih salah satu tergantung jenis soal yang ditanyakan nanti. Nih ya, yang dijadikan patokan adalah H1-nya. Kemudian yang kedua, langkah berikutnya adalah menentukan nilai alfanya di dalam tabel Z. Ya, kalian kan sudah bisa ya, sudah tahu caranya mencari nilai alfanya seperti apa. Kemudian yang ketiga, menentukan kriteria pengujian. Nah, ini juga ini sepasang dengan formula H0 H1-nya ya. Kalau kita pilih yang H0 H1-nya yang A, berarti kriteria pengujiannya juga yang A. Kalau yang B ya yang B, yang C ya yang C. Nggak boleh dibolak-balik ya, karena ini sepaket atau sepasang. Itu ya, kita lanjutkan kriteria berikutnya. Baik, untuk langkah yang selanjutnya, langkah keempat dan kelima. Langkah keempat adalah menghitung Z hitungnya. Ini caranya agak sedikit berbeda dengan yang uji rata-rata. Ya, kalian tinggal masukkan aja ke rumusnya, kalian hitung. Dan yang terakhir, yang kelima adalah menarik kesimpulan. Apakah H1, H0 itu diterima atau interpretasinya seperti apa? Itu nanti terakhir. Oke. Baik, kita langsung aja masuk ke contoh soalnya. Baik, untuk contoh soal yang pertama, ini untuk uji proporsi 1. Ya, ada laporan memberitahukan bahwa di Surakarta 60% penduduknya adalah pedagang. Kemudian setelah dilakukan uji, ternyata hasilnya hanya 55 orang dari 100 orang. Berarti 55% ya yang termasuk pedagang. Kemudian kita suruh menguji apakah laporan tersebut sudah benar atau tepat atau salah dengan alfa 5%. Oke, kita lihat cara penyelesaiannya ya. Baik, untuk penyelesaiannya kita kerjakan dari langkah yang pertama yaitu memformulasikan hipotesisnya. Ya, jadi tadi P0-nya adalah 60%, sedangkan P-nya adalah 55%. 55% itu dapat dari 55 per 100 ya, dikalikan 100%. Jadi
P-nya adalah 55%. Jadi kita pakai hipotesis, formula hipotesis yang ini ya. P kurang dari P0. Itu ya. Oke, untuk yang langkah kedua adalah menentukan nilai alfa di tabel Z-nya. Ya, alfanya adalah 5%, ya. Sedangkan yang dicari adalah 1/2 minus alfa. 1/2 itu kan 0,5. Berarti 0,5 dikurangi alfanya 5%, 0,05. Jadi hasilnya adalah 0,45. Nah, kita cari di tabel Z yang nilainya 0,45 yang mendekati ya. Ada sebesar 1,64. Nah, ini di sini saya berikan keterangan ada minus 1,64, ini kita masukkan ke kriteria pengujian karena di kriteria pengujian pasangannya dengan formula hipotesisnya tadi adalah pakai minus Z setengah min alfa. Ya, makanya saya tambahkan minus. Oke. Kemudian kita masukkan langkah yang keempat yaitu menghitung nilai Z hitungnya. Nilai Z hitungnya silahkan nanti kalian coba masukkan di rumusnya. Ini saya sudah menghitung, saya berikan hasilnya di sini sebesar minus 1,12 ya, di mana 1,12 ini karena nilainya minus otomatis semakin kecil semakin besar ya. Jadi minus 1,12 ini lebih besar dari nilai tabel Z-nya yaitu minus 1,64. Jadi kesimpulannya adalah H0-nya diterima. Ya, H0-nya diterima berarti ya, kita tidak dapat membenarkan pernyataan yang di laporan tersebut. Berarti pernyataannya ditolak, yang artinya laporannya tidak benar. Bahwa cuma ada 55% yang menjadi pedagang. Itu ya. Oke. Baik, yang selanjutnya ini adalah pengujian 2 proporsi. Kalau tadi 1 proporsi, sekarang 2 proporsi. Formulanya, kemudian caranya secara teknis semuanya sama ya, seperti yang ada di 1 proporsi. Yang membedakan adalah karena 2 proporsi, berarti ada 2 proporsi yang dibandingkan. Makanya di sini bukan P0 dan P1, tapi P1 dan P2. Itu ya. Nah, ini saya tidak perlu jelaskan lagi ya langkah-langkahnya. Kalian tadi sudah mendengarkan di 1 proporsi, ini tidak beda, caranya sama. Ya. Saya lanjutkan aja ke langkah berikutnya. Baik, langkah berikutnya adalah langkah keempat dan kelima. Langkah keempat kita menghitung nilai Z hitungnya. Ya, rumusnya seperti ini. Ini ada P di sini, P di mana bisa dihitung dengan rumus yang ada di sebelah kanan. P itu didapat dari X1 plus X2 dibagi dengan N1 plus N2. Ya. Dan langkah yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Seperti biasanya ya, akhirnya gimana, diterima atau ditolak. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal. Oke, diuji proporsi 2 proporsi ini, contoh soalnya adalah seorang pengusaha parsel menduga bahwa tidak ada perbedaan antara proporsi penjualan jenis parsel makanan dan non-makanan. Ya, sampelnya dia ambil acak random 100 buah parsel makanan dan 120 parsel non-makanan. Ini berarti N1 dan N2-nya. Kemudian masing-masing terjual 75 dan 60. Ini berarti X1 dan X2. Alfanya di sini adalah 5%. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Oke, untuk menjawab pertanyaan di contoh soal 2 proporsi, ini jawabannya, kalian bisa perhatikan. Langkah yang pertama, formula hipotesisnya. Tadi di contoh soal jelas-jelas disebutkan bahwa tidak ada perbedaan. Oke, berarti kita pakai formula hipotesis yang ini ya. P1 sama dengan P2 dan P1 tidak sama dengan P2. Oke, kemudian tadi X1, X2, N1, N2-nya sudah saya jelaskan juga di contoh soal. Kalian bisa menghitung P-nya. P-nya di sini hasilnya adalah 0,61. Kemudian kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu menghitung nilai alfa di tabel Z-nya. Alfanya 5% ya. Nah, ini untuk alfanya kalian bisa lihat di
pasangan dari formula hipotesisnya yang ada di kriteria pengujian di nomor 3. Nah, ini ya, ada 1 minus alfa per 2, berarti 1 dikurangi 0,05 dibagi 2, hasilnya adalah 0,475. Nah, kalian bisa lihat di tabel Z itu hasilnya adalah 1,96. Karena di kriteria pengujian di sini minus, Z apa ini namanya, Z tabelnya, maka di sini saya berikan juga petunjuk di sini untuk hasil yang minus juga, jadi biar nanti tidak bingung, gitu ya. Oke, dan yang selanjutnya, langkah keempat, menghitung nilai Z hitung. Kalian tinggal masukkan ke rumusnya tadi. Hasilnya di sini adalah 3,785, di mana ini lebih besar dari nilai tabel Z-nya tadi minus 1,96. Jadi kesimpulannya adalah H0-nya ditolak, sehingga pernyataannya ditolak. Jadi artinya ada perbedaan antara parsel makanan dan parsel non-makanan. Begitu. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Baik, untuk materi berikutnya adalah materi uji chi-square. Caranya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, ada 5 langkah. Memformulasikan, menentukan nilai alfa tabel X square-nya, karena ini chi-square, jadi yang dipakai tabel X square, kalian bisa searching di Google tabelnya. Di situ ada. Oke, kriteria pengujiannya di sini hanya 1, jadi kalian nggak perlu milih lagi, nggak perlu susah-susah. Ya. Kemudian menghitung nilai statistiknya juga sederhana, nggak terlalu susah ya. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Oke, kita lanjut aja ke contoh soal. Baik, ini untuk contoh soal yang chi-square multinomial ya. Jadi kalian bisa dilihat di sini ada brosur yang menyatakan bahwa ada suatu mesin X, itu ada keramik yang bisa dihasilkan 3 jenis. Kualitas 1, 2, dan 3 dengan perbandingan 3:2:1. Nah, ternyata setelah diuji, hasil observasinya itu menyatakan bahwa ada 180 keramik ya yang dilakukan uji. Itu di kualitas 1 ada 80 buah, kualitas 2 ada 60 buah, kualitas 3 ada 40 buah dengan alfa 5%. Kita disuruh menguji apakah yang ada di brosur itu sudah benar atau salah. Itu ya. Oke, kita langsung aja masuk di pembahasan. Baik, di sini kalian bisa lihat saya sudah buatkan tabel. Intinya kalau di chi-square itu ada observasi dan ada ekspektasi. Ya, tadi berdasarkan hasil observasi, kita punya 3 kategori kualitas keramik. Kualitas 1 ada 80, kualitas 2 ada 60, kualitas 3 ada 40. Dari total yang diobservasi adalah 180. Nah, tadi diekspektasikan bahwa harusnya perbandingannya adalah 3:2:1 dari 180 itu tadi. Makanya kita sekarang bikin ekspektasinya ya. Ekspektasi untuk kategori 1 itu didapat 3 perbandingannya ya, 3 dibagi dengan 6. 6 ini adalah jumlah dari 3, 2, 1. Berarti ada 6 ya. 3/6 dikalikan 180, jadi kalau ekspektasinya ada sebanyak 90 buah atau 90 pack ya. Kalau yang di kategori 2 sama caranya, karena 2 perbandingannya berarti 2/6 kali 180 ada 60. Kebetulan di nomor 2 ini sama, sesuai dengan observasi dan ekspektasi adalah sama. Kemudian yang terakhir, kategori ketiga, 1 tadi perbandingannya berarti 1/6 dikalikan 180 hasilnya adalah 30. Itu ya. Oke, kemudian kita masukkan ke langkah-langkahnya. Langkah yang pertama formulanya ya seperti ini ya. Kemudian langkah yang kedua menentukan nilai alfanya. Nah, alfanya ini di tabel X square atau X kuadrat itu memerlukan nilai DF ya, degree of freedom. Nah, kalau di multinomial yang bentuknya adalah
satu baris aja, hanya ada satu kali observasi untuk berbagai macam jenis, maka yang dipakai itu jumlah kolomnya atau jumlah kategori. Kita tadi kan punya 3 kategori, berarti 3 dikurangi 1. Jadi degree of freedom-nya atau DF-nya atau K-nya itu sama dengan 2. Ya. Kalau kalian lihat, di DF sama dengan 2, dengan tingkat alfa 5%, maka hasilnya nilai X square-nya itu adalah 5,591. Ya. Kemudian yang nomor 3, kriteria pengujian juga cuma ada 1. Nah, dan yang keempat, menghitung X kuadrat hitungnya. Nih ya, tinggal masukkan di rumus tadi. Sigma kan berarti total ya, total dari masing-masing. Ini hasil observasi dikurangi hasil ekspektasi, dikuadratkan, dibagi dengan ekspektasinya. Untuk masing-masing kategori, kemudian dijumlah. Hasilnya adalah 4,445. Nah, karena X kuadrat hitungnya lebih kecil daripada X kuadrat tabelnya, maka H0-nya diterima. Artinya proporsi harapan sama dengan proporsi pengamatan, ya. Bukan berarti jumlahnya ya yang sama, tapi proporsinya. Ingat, karena chi-square proporsi itu sama, yang dibandingkan adalah proporsinya atau perbandingannya atau prosentasenya. Tuh, oke. Selanjutnya kita akan masuk ke chi-square yang berikutnya. Baik, untuk yang selanjutnya adalah pengujian chi-square independensi. Ya, kalau tadi itu multinomial, kalau ini independensi. Jadi kalau independensi itu ada ada dua faktor. Ya, kalau istilahnya ya sama kayak kalau di proporsi tadi ada 1 proporsi, 2 proporsi. Kalau di chi-square istilahnya ada multinomial dan independensi. Independensi ini yang 2, membandingkan antara yang satu dengan yang lainnya, itu ya. Oke, caranya sama seperti tadi, rumus menghitung statistiknya juga sama. Saya buat sama aja biar kalian tidak bingung ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal aja. Baik, untuk contoh soal kalian bisa lihat di sini ada data keterlambatan dan kelulusan. Nah, ini alfanya 5%, kalian disuruh melihat apakah ada keterkaitan antara mahasiswa yang sering terlambat dengan kelulusan mahasiswa tersebut. Ya, ini sudah ada datanya, sudah ada tabelnya. Kita sekarang coba lihat pembahasannya ya. Oke, langkah-langkahnya kalau di independensi ini agak rumit ya, agak lebih banyak langkahnya. Selain 5 langkah itu tadi, kita yang pertama harus menentukan ekspektasinya dulu. Karena yang ada di dalam tabel tadi adalah observasinya. Ya, makanya saya buatkan tabel baru. Nah, di sini saya beri coding ada A, B, C, D. Ya, kalau kalian lihat tabel ini atau tabel yang tadi itu ada 2 kolom dan 2 baris ya. 2 kolom itu maksudnya terlambat dan tidak terlambat. Barisnya lulus dan tidak lulus. Jadi kalau disuruh menghitung degree of freedom-nya berapa? Nah, untuk yang independensi ini, menghitung degree of freedom-nya adalah jumlah kolom dikurangi 1 dikalikan dengan jumlah baris dikurangi 1. 2 dikurangi 1 dikalikan 2 dikurangi 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Jadi nanti lihat di tabel X kuadratnya, DF-nya yang 1, alfanya yang 5%. Maka dapat X kuadrat tabelnya adalah 3,481. Nanti kalian bisa cek sendiri di tabel X kuadrat atau tabel chi-square ya, kalian bisa download di Google ya. Formula H0 H1-nya saya tidak perlu jelaskan lagi karena cuma ada satu formula saja. Kriteria pengujiannya juga sama, saya nggak pakai menjelaskan. Nah, yang ini adalah terkait dengan untuk menghitung nilai nilai hitung X kuadratnya. Nah, caranya gimana? Seperti yang saya bilang tadi, harus menentukan nilai ekspektasinya dulu. Ini sudah saya tuliskan ekspektasi untuk A, B, C, D. Ya, caranya adalah
35 dikalikan 20 dibagi 60. 35 ini yang A kan? Yang A ini berada di kolom terlambat, maka ambil dan ada di baris lulus. Berarti baris 35 dikalikan kolom yang terlambat, totalnya 20 dibagi dengan total keseluruhan 60. Ya, jadi rumusnya adalah total kolom dikalikan total baris dibagi dengan total keseluruhan. Nah, itu dilakukan untuk semua masing-masing sel, ya, A, B, C, D. Tuh ya. Kemudian yang harus diperhatikan adalah total dari A dan C itu harus sama dengan 20. Ya, harus sama dengan 20. Sama seperti ininya, harus sama. Dari total observasi dan ekspektasi harus sama. Sama seperti di kolom tidak terlambat, total B dan D harus sama dengan 40. Karena hasil observasinya juga 40. Itu kuncinya apakah benar atau salah yang sudah kalian kerjakan. Tuh ya. Oke. Kalian bisa hitung nanti masing-masing. Kemudian kita masukkan ke rumus ya. Rumusnya tadi sigma, jadi jumlah dari masing-masing tinggal dimasukkan, ketemu 13,73. Nah, karena X kuadrat hitungnya ini lebih besar daripada X kuadrat tabelnya, maka dikatakan H0-nya ditolak, yang artinya hubungan antara kelulusan dan keterlambatan ini adalah saling terkait atau ada hubungan antara kelulusan dan keterlambatan. Itu ya. Oke. Baik, semua materi hari ini sudah saya jelaskan mulai dari uji proporsi sampai dengan uji chi-square. Tinggal kalian silahkan dipelajari masing-masing mandiri. Nanti kalau ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan di WA group ya. Biar semuanya juga tahu apa yang ditanyakan dan apa yang saya jelaskan nanti. Kemudian ini ada latihan soal, satu latihan soal untuk uji proporsi dan ada 2 latihan soal untuk uji chi-square. Silahkan kalian kerjakan. Hasil pengerjaannya bisa kalian upload di e-learning. Ya, bisa kalian upload di e-learning. Ini ya, ini yang soal uji proporsi. Nah, ini ada soal chi-square-nya. Ini soal chi-square yang pertama. Kalian bisa kerjakan, nanti jadi satu ya pengerjaannya dengan yang proporsi tadi. Oke, ini soal terakhir dari uji chi-square. Kalian nanti silakan mengerjakan. Bisa kalian kerjakan di kertas, kalian tulis, kemudian kalian foto, kalian upload di e-learning. Nanti sudah saya siapkan ya tempat kelas H untuk kalian upload dan bisa juga melakukan diskusi atau tanya jawab di forum e-learning atau di WA group. Itu ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Silakan jika kurang jelas atau mungkin ada pertanyaan bisa kalian sampaikan di e-learning atau kalian bisa juga chat di WA group yang sudah ada. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.